Bapak dan Ibu penatua yang kami kasihi dalam Tuhan, pada bagian yang pertama ini kita akan bicarakan tugas panggilan penatua sebagai berkat. Sebelum kita masuk ke topik ini, perkenankanlah Bapak Ibu saya menyampaikan 3 catatan pengantar yang membuat saya dari kedalaman hati bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas pelayanan para bapak dan ibu penatua di gereja-gereja kita. Di HKBP sendiri ada sekitar 40.000 penatua. Artinya, peranan para penatua di HKBP dan juga di gereja lain itu sangat besar. Kita mengucap syukur. Yang kedua, Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sendiri masuk dalam keluarga penatua juga. Ayah saya adalah seorang penatua yang selama 36 tahun sebagai pimpinan jemaat di salah satu jemaat HKBP di daerah Padelitan. Banyak sekali saya belajar dari hidup dan pelayanan beliau. Saya mempunyai 2 saudara laki-laki dan keduanya juga penatua di HKBP. Yang pertama di daerah Pekanbaru dan yang kedua di daerah Bogor. Yang ketiga, saya bersyukur karena sejak tahun 2010 saya mendapat kesempatan memberi ceramah sebanyak 220 kali pada pembinaan, seminar, dan sejenisnya. Nah, kebanyakan dari 220 itu adalah pembinaan sintua atau penatua di HKBP dan gereja-gereja yang lain. Hanya di pembinaan saja saya sudah bertemu dengan sekitar 8.000 sampai 10.000 penatua HKBP. Saya tidak saja memberikan masukan dalam pembinaan-pembinaan itu, dalam perjumpaan itu, tetapi saya juga belajar dari perjumpaan dan percakapan yang berlangsung itu. Dari pengalaman perjumpaan itulah saya merumuskan beberapa bagian yang secara berurutan nanti kita akan bahas, dan saya menyampaikannya mulai dari yang pertama ini. Jadi saya dari kedalaman hati mau bersyukur kepada Tuhan atas ketiga hal yang barusan saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana kita memahami tugas panggilan penatua sebagai berkat? Hal ini kita bisa belajar dari pemanggilan Abraham misalnya dalam Kejadian 12. Dari pengalaman pemanggilan Abraham ini kita sedikitnya bisa melihat 3 hal. Yang pertama, bahwa pemilihan Allah terhadap Abraham itu adalah masuk sebagai berkat. Pemilihan itu sendiri adalah berkat bagi Abraham. Dan kalau Bapak Ibu dipilih menjadi pelayan, menjadi penatua, itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Yang kedua dari pengalaman Abraham, kalau Abraham dapat memahami kehendak Tuhan, itu adalah berkat Tuhan juga kepada Abraham. Kalau kita, Bapak Ibu, sebagai penatua, memahami kehendak Tuhan, itu adalah berkat Tuhan juga. Yang ketiga, kesanggupan Abraham untuk memenuhi perintah atau pengutusan Allah itu sendiri adalah berkat Tuhan. Sama halnya dengan saya dan Bapak Ibu semua, kalau kita memiliki kesanggupan memenuhi perintah atau pengutusan Allah itu sendiri, itu adalah berkat Tuhan. Jadi mari kita melihat berkat Tuhan ini jauh dari apa yang biasanya kita dengar, kita katakan berkat Tuhan kalau kita sehat, kalau anak-anak sukses, kalau kebutuhan sehari-hari tercukupi.
tetangga yang bersahabat baik, tidak terjadi malapetaka, itu adalah memang berkat Tuhan. Tetapi sekali lagi, belajar dari pengalaman Abraham dan Bapak Ibu sebagai penatua, pemilihan Allah itu sendiri, kita memahami kehendak Allah, dan kesanggupan memenuhi pengutusan Allah itu adalah berkat Tuhan. Dan itu kita miliki. Berkat Tuhan itu, Bapak dan Ibu penatua miliki. Tugas panggilan penatua sebagai berkat. Kita mulai dulu dari satu kebenaran yang perlu sangat kita hayati, kita resapkan dalam hati sanubari kita. Begini Bapak Ibu yang saya hormati. Tanpa saya pun dan tanpa Bapak Ibu pun, sesungguhnya kerajaan Allah itu dan semua pelayanan di gerejanya itu tetap bisa berjalan. Artinya, Tuhan bisa memilih dan memakai orang lain. Bisa. Bahkan kita tahu bahwa dari batu pun Allah bisa menciptakan keturunan Abraham. Sekali lagi, tanpa saya pun, tanpa Bapak Ibu pun sebagai penatua, kerajaan Allah dan pelayanan di tengah-tengah gerejanya itu tetap bisa berjalan. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu sebagai penatua dipakai oleh Tuhan sebagai mitra gerejanya untuk melayani di gerejanya. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk merespon dan menghayati kebenaran yang barusan kita katakan, tanpa saya dan tanpa Bapak Ibu pun kerajaan Allah dan pelayanan gereja itu tak berjalan. Jadi sedikitnya mau mengatakan 6 hal kepada kita. Yang pertama, kalau tanpa saya dan tanpa Bapak Ibu pun kerajaan Allah dan pelayanan gereja itu tetap bisa berjalan, tetapi kita dipilih, ditetapkan Tuhan sebagai hambanya. Seharusnya kita bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diikut sertakan Tuhan dalam pelayanan Tuhan sendiri. Bukan karena kita layak. Kalau kita memeriksa kehidupan kita, kita sadar betul bahwa kita ini tidak layak dari segi kemampuan intelektualitas, dari segi kemampuan bakat dan talenta, dari segi keterbatasan kita sebagai manusia yang sering kali terjatuh. Sesungguhnya kita tidak layak. Tetapi syukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak layak, Tuhan sendiri yang melayakkan kita. Jadi yang pertama sekali kita bersukacita dan bersyukur karena kita diikut sertakan oleh Tuhan dalam tugas pelayanannya di dunia ini. Yang kedua, meskipun tanpa saya dan tanpa Bapak Ibu, kerajaan Allah dan pelayanan gereja itu tetap bisa berjalan, tapi kenyataannya Tuhan memilih dan menetapkan kita sebagai hambanya, maka kita harus selalu rendah hati. Sebab tidak ada yang bisa kita andalkan selain kasih karunia Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan sendirilah kita diperkenankan menjadi hambanya. Jadi tidak ada kata sombong dalam kamus orang beriman. Tidak ada kata sombong dalam kamus para hamba Tuhan. Dalam perjalanan panjang sejarah gereja, seringkali kesombongan justru menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah gereja. Kalau seseorang berkata, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena orang tuaku, kalau bukan karena keluargaku, dan lain sebagainya. Kesombongan merupakan salah satu musuh terbesar dalam kehidupan bergereja.
Yang ketiga, gereja dan tugas pelayanannya adalah milik Tuhan. Tuhan sendiri kita tahu tidak pernah melakukan serah terima kepemilikan gereja dan tugas pelayanan kepada siapapun. Tuhan tidak pernah melakukan serah terima kepada murid-muridnya untuk kepemilikan gereja dan juga pelayanan. Sampai sekarang pun Tuhan tidak pernah menyerah terimakan gereja itu sendiri dan segala tugas pelayanan yang ada di dalamnya. Itu sebabnya dari dulu, sekarang, sampai ke masa depan pun Tuhanlah pemilik gereja itu sendiri dan semua pelayanan yang ada di dalamnya. Kita hanyalah diikut sertakan Tuhan dalam tugas pelayanan itu sendiri. Yang keempat, setiap kali Tuhan mengutus, Ia selalu menyertai dan memperlengkapi. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan sejarah perjalanan gereja, kita belajar bahwa siapapun yang Tuhan utus, jelas sekali bahwa Tuhan menyertai, memperlengkapi, sehingga dapat mengemban tugas pelayanan itu dengan baik. Memang di dalam perjanjian lama pun kita mendengar ada yang beralasan kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Di dalam Alkitab kita juga menemukan orang yang berkata kepada Tuhan, aku ini masih muda. Tetapi kita perhatikan bahwa Tuhan sendiri yang memperlengkapi. Yeremia pernah berkata, aku tidak pandai berbicara. Dan Tuhan katakan, aku akan menempatkan firman-Ku di mulut. Artinya apa? Seorang nabi tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Seorang nabi berkata-kata dan kata-katanya bersumber dari Tuhan. Itu juga pola yang kita ikuti sampai sekarang. Bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, bersumber dari Tuhan sendiri. Jadi yang paling penting yang kita butuhkan adalah kesediaan kita dan komitmen kita untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Peka pada penyertaan dan perlengkapan yang Tuhan anugerahkan. Yang kelima, meskipun tanpa saya, tanpa Bapak, Ibu, penatua semua, kerajaan Allah itu bisa berjalan. Pelayanan gereja itu tetap bisa berlangsung. Tapi yang pasti, bahwa hidup kita dan pelayanan kita itu berharga di mata Tuhan. Dan kiranya ini yang membuat hati kita tetap berkobar-kobar dan penuh semangat untuk menindaklanjuti tugas panggilan yang Tuhan percayakan ini. Ini merupakan sebuah kekuatan besar bagi kita untuk tetap setia menekuni tugas pelayanan ini hari demi hari. Karena hidup dan pelayanan kita itu berharga di mata Tuhan. Yang keenam, buah pelayanan kita itu datangnya dari Tuhan. Kalau sekiranya kita melihat pelayanan kita kurang berpengaruh, sepertinya tidak berbuah, tidak ada perubahan apa-apa, jangan putus asa. Sebab tugas kita adalah melakukan pelayanan yang dipercayakan ini sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Buahnya adalah pekerjaan Tuhan. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, menjadi inspirasi bagi kita. Mother Teresa pernah mengatakan, aku tidak dipanggil untuk sukses atau berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Jadi kesetiaan kita itulah yang terutama kepada Tuhan ketika kita mengemban tugas pelayanan keseharian yang tadi kita katakan. Kita lakukan dengan setia, kita lakukan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan
Oleh karena itulah, Bapak Ibu, para penatua yang kami kasihi di dalam Tuhan, biarlah kita satu bahasa dengan Rasul Paulus yang mengatakan, seperti dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan tugas pelayanan ini kepadaku. Selamat menjalani hari-hari hidup kita dan pelayanan kita dengan penuh sukacita, Bapak Ibu penatua yang saya hormati, dan sampai bertemu di bagian kedua, yaitu menyangkut spiritualitas penatua menghadapi aneka tantangan zaman. Tuhan memberkati.